semuanya, selamat datang kembali di Nurmatika Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar anak mudah pahami dan kuasai pelajaran matematika. Oke, sampai sekarang ini dirasakan banyak anak-anak matematika itu menjadi pelajaran yang sangat sulit. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, kalau kita analisa, kalau kita cek satu persatu, anak-anak yang kesulitan belajar matematika ini rata-rata kurang menguasai materi-materi dasarnya. Jadi materi-materi prasyaratnya. Misalnya, anak mau belajar lingkaran, gitu ya. Ternyata dia belum kuasai tentang pecahan. Dia belum tahu tentang bagaimana menyelesaikan desimal dan seterusnya. Kemudian ada menghitung luas bangun datar misalnya. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya 25, kemudian lebarnya 22. Ternyata dia belum tahu cara menghitung perkalian itu. Akibatnya apa? Dia akan kesulitan. Oke, jadi bagaimana anak ini bisa menguasai materi pelajaran itu? Dia harus kuasai dulu materi-materi dasarnya, materi-materi prasyaratnya. Kita analisa dulu anak kita, apa dia yang belum bisa ya, gitu. Jadi mau belajar apa hari ini? Oh, ternyata mau belajar tentang luas lingkaran misalnya. Luas lingkaran apa rumusnya? L sama dengan Pi dikali R dikali R. Nah, Pi-nya ini ada berapa macam? Ada 3,14 dan ada 2/7. Anak kita sudah bisa belum mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat, mengalihkan desimal dengan bilangan bulat? Nah, kalau ternyata dia belum bisa, ajarkan dulu pecahannya dulu sampai lancar. Ajarkan dulu desimalnya sampai lancar. Oke, kalau sudah lancar, baru kita masuk ke lingkaran. Jadi untuk bisa menguasai lingkaran ini, keluarkan dulu materi-materi prasyaratnya. Sampaikan dengan bahasa-bahasa yang simple, bahasa-bahasa yang sederhana. Tapi perlu kita tahu bahwa mudah menurut kita belum tentu mudah menurut anak. Jadi kita harus belajar dari anak kita sendiri. Saya kalau ngomongnya begini, anak kita paham nggak ya? Gitu loh. Jadi untuk mengukur kepahaman ini gimana? Ya kita tes, kita kasih soal lagi, gitu ya, 4 nomor. Jangan banyak-banyak. Jadi kalau banyak-banyak nanti dia bosan. 4 nomor udah paling banyak. Kalau misalnya 4 nomor ini bener semua, kita puji, ih keren, tos, bener semua, pinter ya anak mama, keren. Nah seperti itu. Ini anak akan berbunga-bunga, anak akan gembira. Pada saat dia gembira, pada berbunga-bunga, nah ini belajar menjadi menyenangkan. Kita kasih lagi soal yang lebih sulit lagi, yang agak sulit lagi, nggak apa-apa. Jadi pada saat dia gembira, angka-angka yang besar atau soal-soal yang lebih sulit itu tidak akan berasa sulit. Oke ya, jadi seperti itu. Untuk menguasai materi-materi secara utuh, jadi tadi kita harus tahu materi prasyaratnya, kemudian disampaikan dari soal-soal yang mulai yang mudah, kemudian menuju yang sedang, menuju yang agak sulit, menuju yang sulit. Itu disampaikan dengan cara yang menyenangkan, dipuji setiap step-stepnya. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Oke, gampang ya? Nah, begitu kan dengan anak-anak SMP misalnya. SMP ini matematikanya sudah menggunakan variabel-variabel, sudah menggunakan aljabar. Untuk bisa mencapai ke sana, anak-anak pahami ini semua materi prasyaratnya apa. Dia harus kuasai semuanya, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan untuk semua level bilangan. Bilangan bulat oke, pecahan oke, desimal oke. Nah, kalau ini semuanya sudah, baru kita bisa masuk ke aljabar. Itu pun juga sama caranya, disampaikan dari soal-soal yang paling mudah, angka-angka yang mudah dihitung, angka-angka yang mudah dipahami, bahasa-bahasa yang mudah dipahami, gitu ya. Nah, terus untuk lebih menimbulkan percaya dirinya, kita boleh mencicil bab berikutnya, gitu ya. Ini lingkaran sudah selesai nih, atau ini aljabar sudah selesai nih, udah ngerti semua. Lalu bagaimana? Ya kita boleh cicil untuk bab berikutnya, biarpun di sekolah belum mulai. Mengapa begitu? Supaya anak lebih siap, supaya anak lebih paham lagi ketika soal itu akan dibahas di sekolah. Oke ya, syukur-syukur kalau anak ini lebih lancar lagi. Jadi kalau misalkan belajarnya teratur, belajarnya itu berkesinambungan, yang kemarin-kemarin tetap kita bahas, tidak kita lupakan. Nah kemudian yang akan datang pun juga kita akan angsur atau kita bahas, anak-anak juga akan lebih siap lagi, lebih menguasai lagi. Akibatnya apa?
ketika di sekolah dibahas, dia akan percaya diri. Teman-temannya belum pada ngerti, dia udah ngerti sendiri. Terus temannya juga pada saat bingung dia bertanya gitu, kok kamu sudah lancar, aku belum tahu, tolong dong ajarin saya. Nah, anak kita jadi bermanfaat untuk temannya, dia mampu menyampaikan ilmu itu ke temannya. Keren kan? Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk bisa memahami dan menguasai matematika dengan baik, anak kita harus pertama menguasai materi-materi prasyaratnya, materi-materi dasarnya. Yang kedua, dalam menghadapi materi yang sekarang, itu kita kasih contoh mulai dari yang mudah. Kemudian kalau yang mudah ini sudah lancar, kita tingkatkan lagi yang agak susah. Kemudian kita semangati, kemudian kita puji, supaya dia bisa melewati masa-masa yang sulitnya ini dengan baik, tanpa berasa. Oke, kalau sudah dikuasai tingkat-tingkat yang agak sulit ini, kita berikan lagi soal yang sulit. Kalau semuanya tercakup dalam materi ini sudah dikuasai anak kita, kita boleh angsur materi-materi yang akan datang. Nah, kalau misalkan dalam mengangsur yang materi yang akan datang ini sama, jadi kita mulai dari soal-soal atau contoh-contoh yang paling mudah. Ya, kita juga harus mau bersabar, kita mau menunggu dengan memberi latihan-latihan yang dibutuhkan anak kita mau memuji, kita juga mau menyemangati, ya. Jadi bukan hanya penyampaian dengan bahasa yang simple, bukan hanya dengan bahasa yang sederhana aja, tapi kita juga mau bersabar, kita juga mau menunggu. Oke, jadi demikianlah pembahasan kali ini tentang bagaimana caranya anak bisa menguasai dan memahami matematika dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, para orang tua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!